warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat PRT Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Masjid Makmur Bapak Supriyantoro yang saya hormati, kepada yang terhormat Ketua Komber Ibu Siti Lutfiah SPDI yang saya hormati, kepada Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 9 Masjid Makmur yang saya hormati, kepada Ibu tamu undangan dari SD Negeri 1 Karyajaya yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan siang ini kita dapat berkumpul dalam acara Destinasi Budaya Positif program Calon Guru Bergerak Angkatan 11 Kabupaten Koti di SMP Negeri 9 Masjid Makmur Senin 26 Agustus 2024. Kedua kalinya salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan sahabatnya kelak di yaumil qiyamah. Di sini saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara yang akan kita lalui bersama. Yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa pembuka, yang keempat sambutan kepala sekolah, yang kelima inti acara diseminasi, yang keenam sesi tanya jawab, dan yang terakhir doa penutup. Baiklah, untuk menyingkat waktu, marilah acara diseminasi budaya positif ini kita buka dengan lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon untuk berdiri semua. Baiklah, acara yang ketiga yaitu doa pembuka. Kepada Bapak Supriyanto, tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah Bapak Ibu Dewan Guru beserta
perangkat TU sekolahan. Kita berdoa semoga acara destinasi budaya positif program tahun bergerak angkatan ke-11 Kabupaten Oki Senin 26 Agustus 2024 diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afatan fil jasad wa sihhatan. Allahumma taqabbal minna sholatan wa siyamana wa qiyamana rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Tuhan kami, berkailah acara ini, ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan lurus dan jalan koridor. Ya Allah ya Tuhan kami, semoga kegiatan pada pagi menjelang siang ini, yakni destinasi budaya positif di sekolah SMP Negeri 9, menjadi pembelajaran dan barokah bermanfaat bagi kami para pendidik dan bagi semuanya. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus dan jalan yang Engkau ridhoi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Suci Makmur kepada Bapak Toto Supriantoro. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Bapak Ibu, saya ini nggak bisa ngomong resmi jadi dalam kondisi santai saja ya. Pertama, kita bersyukur hari ini bisa dipertemukan dalam suasana yang baik, dalam silaturahmi yang baik, dalam event yang baik hari ini, yaitu pengibasan budaya positif sekolah. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru yang memenuhi undangan kami, khusus bagi guru-guru dari SD Negeri 1 Karya Jaya. Apapun ceritanya, kita tidak berpikir tentang SD SMP. Bagi saya, kita sama-sama ada di dunia pendidikan, ya. Jadi kami memutuskan untuk mengundang Bapak Ibu karena yang pertama kedekatan Bapak Ibu, kedua untuk menguatkan silaturahmi, kemudian yang ketiga memang untuk memenuhi kuota, salah satu kuota pengibasan mungkin harus memenuhi ambang batas peserta. Jadi kami mohon Bapak Ibu untuk ikut bergabung, berpartisipasi aktif sebagai peserta dalam kesempatan ini. Lupa saya juga mengucapkan terima kasih mungkin perlu disampaikan kepada Bapak Kepala SD Negeri 1 Karya Jaya Bapak Tomanto yang sudah memberi kesempatan waktu kepada Bapak Ibu untuk bisa hadir di tempat ini. Kemudian yang ketiga, kepada rekan-rekan guru SMP Negeri 9, terima kasih sudah mendukung sepenuhnya acara ini sehingga bisa terlaksana baik persiapannya mulai dari awal dan mudah-mudahan nanti sampai akhir tidak ada suatu apapun memang yang kita butuhkan adalah kerjasama. Kita adalah satu tim kerja yang harus saling menguatkan. Suatu hari nanti pasti ya apa yang kita lakukan juga akan dilakukan oleh sahabat-sahabat. Kemudian yang berikutnya, apa sih sebenarnya budaya positif sekolah itu? Apakah selama ini sekolah belum menerapkan budaya positif? Apakah selama ini sekolah masih budayanya masih belum positif, masih negatif? Jadi kita tahu kenapa harus ada budaya positif. Nanti akan
dijelaskan secara panjang lebar oleh Ibu Lutfi selaku calon guru penggerak angkatan ke berapa? 11. Saya dibesarkan di guru penggerak angkatan 4. Jadi apa yang dirasakan Bu Lutfi mungkin sudah pernah saya rasakan biasa. Ya, buat saya inilah awal. Apa artinya penggerak? Artinya memang kita harus bergerak. Kalau kita tidak bergerak akan statis. Dan ini salah satu gerakan yang nanti akan dilakukan oleh Ibu, yaitu mengibaskan budaya positif sekolah. Apa itu budaya positif sekolah? Bagaimana menerapkannya? Kemudian bagaimana posisi kontrol kita sebagai seorang guru agar budaya positif sekolah itu bisa diterapkan sekolah. Nanti Bapak Ibu kalau disimak, kalau ada yang tidak jelas, kurang jelas, Bapak Ibu langsung tanya saja. Supaya apa? Budaya positif sekolah yang diibaskan di sini nanti Bapak Ibu bisa bawa di sekolah Bapak Ibu untuk diterapkan. Ya. Jadi kepada Ibu Lutfi saya ucapkan selamat. Saya ucapkan selamat yang pertama selamat bergabung di dunia penggerak. Walaupun hari ini masih calon, tetapi saya yakin suatu hari nanti calonnya akan menjadi guru penggerak. Dan yang seakan setelah jadi guru penggerak itu apa itu? Yang pertama adalah tergeraklah dulu. Ketika kita melihat sesuatu itu mestinya di dalam hati kita kemudian timbul sesuatu. Tergerak untuk melakukan perbaikan. Jangan melihat sesuatu itu kayak tidak ada makna. Melihat sesuatu itu pasti bermakna. Tergeraklah hati kita. Kemudian setelah tergerak, tidak cukup hanya tergerak, bukan hanya tergerak, itu hanya ada di pikiran kita saja. Dan tidak ada gerakan apa-apa. Setelah tergerak, mari Bapak Ibu kita bergerak. Ya, bergerak. Tergerak dari nurani, kemudian bergerak dengan sikap perbuatan yang pasti, dan yang terakhir setelah kita bergerak, bergerak. Setelah kita merasa bahwa apa yang kita lakukan itu baik dan bisa diterapkan, ayo Bapak Ibu kita gerak. Karya saya adalah vokasi yang bisa kita berdayakan. Ya, saya merasa tidak mampu kalau kita dikatakan darah terbenci. Bukan darah terbenci. Ya, kita hanya perlu keluar dari terbunuh. Ya, mari kita lihat dunia luar yang kita bisa menjadi bagian. Ya, itu saja dari saya banyak yang bisa saya sampaikan. Yang pasti selamat untuk dibebaskan Ibu Lutfi, tolong dibebaskan dengan sebaik-baiknya dan tolong diberi pencerahan. Karena apa? Saya percaya kita bukan bintang yang terang, Pak. Kita ini bintang yang mungkin setengah terang atau bahkan redup. Tapi walaupun redup, kita punya cahaya. Cahaya kita jangan dekat-dekat matahari, Pak. Tidak ada manfaatnya. Ya, menyingkirlah. Sedikit menyingkir. Minggirlah, sedikit minggir. Karena saya yakin masih ada langit gelap yang perlu kita kasihkan. Sinilah tempatnya. Tidak perlu untuk menjadi hebat, saya tidak bermanfaat. Terima kasih, saya kira itu saja sambutan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf dan waktu saya berikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu inti acara designasi yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Lutfiah SPDI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Ibu Lutfi ya. Jadi kita ke belakang. Ya, silakan waktu panggung saya punya.
Baik Bapak Ibu, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan 'ala syakirin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Bojimangor, Bapak Toto Subayantoro SD. Yang kami hormati Bapak Wakil Kurikulum, Bapak Wakil Kesiswaan dan segenap guru, TU dan karyawan SMP Negeri 9 Bojimangor. Yang kami hormati dan yang kami banggakan ibu-ibu dari SDN 1, guru dari SDN 1 Karya Jaya yang hari ini bisa hadir sempat menghadir untuk acara destinasi ini. Terima kasih. Hadirin Bapak Ibu semuanya, pertama alhamdulillah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini Allah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul di dalam satu acara yaitu pengibasan tentang budaya positif nanti dalam keadaan sehat walafiat dan pada masyarakat apapun. Salawat dan salam tetap kita haturkan kepada Nabi kita yang Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana adalah yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pertama yang saya sampaikan, saya mengucapkan ribuan banyak terima kasih terutama kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan dukungan, fasilitas dan semuanya. Begitu juga dengan rekan guru SMP Negeri 9 Bojimangor, begitu juga dengan ibu-ibu tamu undangan dari guru SDN 1 Karya Jaya yang sudah sudi menghadiri dari undangan kami untuk mengikuti pengibasan ini. Saya mengucapkan banyak ribuan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang sudah Bapak Ibu berikan untuk hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang baik. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang selanjutnya, di sini juga saya menyampaikan Bapak Ibu bahwa saya berdiri di sini ini bukan berarti saya adalah yang terbaik, ya. Tapi kita di sini sifatnya belajar bersama-sama. Karena sebagai pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 ini, saya harus bisa berpraktik baik, ya, berpraktik baik, atau bisa mengibaskan apa yang sudah saya dapatkan selama saya mengikuti proses pendidikan calon guru penggerak, mulai dari modul 1.1 dan sampai hari ini adalah modul 1.4 yang di situ saya diberi tugas di dalam calon guru penggerak itu adalah pengibasan terutama di budaya positif. Tentunya Bapak Ibu, sebelum kita ke materi yang inti, saya akan menyampaikan atau merefleksi apa yang sudah saya dapatkan selama di guru penggerak. Masih bisa dikatakan satu langkah, masih satu langkah saya berada di guru penggerak. Tapi begitu banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapatkan di guru penggerak itu, dan itu belum pernah saya dapatkan selain di guru penggerak. Di modul 1.1 itu menjelaskan tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro dan filosofinya. Kemudian 1.2 itu menjelaskan tentang nilai dan peran guru, terutama di dalam guru penggerak. 1.3 itu di situ menjelaskan tentang visi guru penggerak dan visi sekolah. Dan yang ini 1.4 ini tentang budaya positif. Saya kelas sedikit tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro atau pendidikan, ya, pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yang mana beliau menyampaikan bahwa yang namanya pendidikan itu adalah diibaratkan seperti lahan, guru diibaratkan seperti petani, kemudian siswa itu diibaratkan seperti benih. Jadi bagaimana kita sebagai seorang guru ini bisa mengolah lahan, mengolah sawah
atau mengolah lahan pertanian itu supaya menjadi lahan yang subur. Karena apa? Di lahan yang subur itu nanti akan kita tanam benih-benih yang nanti bisa menumbuhkan atau tumbuh subur karena ada pengolahan yang tepat dari seorang petani tersebut. Kalau kita berarti dari seorang guru. Kemudian ada satu filosofi yang begitu mengena bagi kita, sebenarnya itu sudah lama kita dengar, ya. Ingat sosok Dodo, ingat Yoma Mukaso, Tuturi, Andayani. Sering kita dengar Bapak Ibu ya. Di depan kita sebagai contoh, seorang guru di depan kita sebagai contoh. Kemudian di tengah-tengah, Engarso Sundodo, ya. Di tengah-tengah kita bisa memberikan ide. Kemudian di belakang kita bisa menjadi pendorong atau penyemangat bagi anak didik kita. Nah itu kalau kita ulas tidak habis di satu hari ini. Kemudian kita lanjut lagi Bu. Ada yang namanya nilai dan peran seorang guru. Yang mana seorang guru itu harus mempunyai nilai mandiri, kolaboratif, kemudian reflektif, kemudian dari situ inovatif, dan yang terakhir harus berpihak kepada murid. Sekarang seperti itu pendidikan kita sekarang mengacu di situ, harus yang terakhir apa yang kita sampaikan kepada anak harus apa tadi berpihak kepada murid. Kemudian yang selanjutnya adalah visi guru gerak. Kemarin juga sempat kami sosialisasikan diskusi bersama dengan Bapak Ibu Dewan Guru khususnya SMP Negeri 9 bersama kepala sekolah tentang visi dari sekolah kita. Nah, kemudian lanjut sekarang Bapak Ibu ya. Saya di sini apa di sini kan? Beda-beda ya Bapak Ibu. Oke. Nah, tentang budaya positif. Tentang budaya positif. Sebelum ke materi, bisa Bu? Oke, di situ ada ajakan yuk senyum selama 30 menit. Ini kayaknya semuanya masih loyo ya, semuanya masih loyo. Saya yakin namanya tersenyum ini nanti akan memberikan penugasan yang luar biasa kepada kita, sehingga acara pada hari ini kita bisa melakukan dengan sebenarnya. Setuju? Coba sekarang berdiri semua Bapak Ibu. Ini waktunya sudah siang, memang sudah takut, sudah mempunyai makan siang ya. Jadi ada loyo-loyo. Yang harus makan biasanya kalau perut itu kenyang, maka itu kendor. Ya. Di situ diajak yuk senyum selama 30 detik. Ya, sekarang Bapak Ibu silakan berhadapan-hadapan. Atau tak mau berhadapan dengan siapa Pak? Berhadapan-hadapan. Udah? Nah sekarang silakan berhadapan dengan kawannya. Kemudian silakan Bapak Ibu melihat wajah kawannya yang sedang tersenyum. Kita barengan itu ya. Nah kita hitung ya sampai 30 detik. Kita hitung sampai 10 lah ya. Lihat, bayangkan wajah Bapak Ibu semuanya yang di dalam Bapak Ibu itu adalah aura-aura yang positif. Oke? Oke Bapak Ibu ya. Yuk kita mulai. 1, 2, 3, 4. Ayo kita tatap terus. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terima kasih Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Jangan dulu kembali. Mudah-mudahan ya dengan kita awali tersenyum bersama ini memberikan kesemangatan, memberikan aura positif kepada kita semuanya, sehingga kita dalam penugasan diseminasi di aksi nyata saya ini budaya positif bisa berjalan dengan menyenangkan. Jadi kalau sudah menyenangkan itu biasanya apapun yang kita dapat akan masuk seperti itu. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu ya, sebelum kita mulai, saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk membuat kesepakatan forum diseminasi. Di sini ada sudah saya buat kalimat tematik. Nanti kalau mau ditambah tidak apa-apa. Kita sepakati ya Bapak Ibu ya di dalam kelas kita. 1,
siapapun, 2 menjadi pendengar yang baik. Setuju Bapak Ibu? Yang pertama tadi menghargai siapapun, setuju? Atau mau diganti? Mau diganti? Menghargai siapapun mau diganti? Tidak, setuju ya? Menjadi pendengar yang baik, setuju? Hadir seutuhnya? Sudah utuh semuanya, gak ada yang ketinggalan kan? Kemudian hargai waktu bersama, izin saat keluar ruangan, setuju. HP didiamkan, HP didiamkan, setuju. Mungkin ada yang mau ditahu Pak Ibu, apa cukup ini? Gimana Pak Kata? Cukup? Hadir seutuhnya pikiran, badan. Aku di sini semua, dengan pikirannya di sana, badannya di sini. Ya, sepakat kita mau nambah mana Bapak Ibu? Cukup ya? Oke, terima kasih. Selanjutnya, ini gambar saya sendiri. Salam guru penggerak tadi sudah disampaikan oleh Pak Toto. Mari tergerak, bergerak dan menggerakkan. Itu adalah salam dari guru penggerak. Mari tergerak, bergerak dan menggerakkan. Selanjutnya, ini aksi nyata diseminasi budaya positif. Jadi sebelum lebih lanjut, saya kepingin tahu. Jadi kalau sudah ada kalimat budaya positif seperti ini di dalam pikiran Bapak Ibu apa? Yang terbayangkan apa coba? Angkat tangan yang mau menjelaskan. Ya, budaya positif sesuatu yang teratur. Bagus. Ada lagi? Ya, sesuatu yang dibiasakan. Budaya itu kan memang kebiasaan ya, sesuatu yang dibiasakan. Tadi Ibu Dewi sesuatu yang teratur, positif, yang jelas berarti di situ adalah baik. Betul semuanya, Ibu. Bagus, jawabannya adalah betul semua. Nah, di sini ini budaya positif itu Bapak Ibu, itu adalah sebuah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang telah diterapkan di sekolah. Nilai universal, ya, nilai universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah adalah membiasakan hal yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, baik itu siswa, baik itu guru, dan semuanya. Dan bahkan budaya positif ini tidak hanya kita lakukan di sekolah, tapi di keluarga juga bisa, di tingkat masyarakat di sekitar kita juga bisa. Nah, di sini Bapak Ibu ada yang namanya keyakinan atau nilai universal. Apa sih Bapak Ibu? Nilai universal itu seperti apa? Enggak ada yang berpendapat? Benar, ya, secara umum diterapkan atau secara umum diakui bahwa itu adalah nilai yang baik. Nah, itu adalah budaya positif. Kemudian Ibu, ya, seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan sebuah budaya positif. Jadi seorang guru yang baik itu memang harus bisa, ya, mewujudkan yang namanya budaya positif. Nah, kemudian konsep-konsepnya apa saja? Jadi di sini ada 1 disiplin positif. Ada 6 konsep untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Yang pertama adalah disiplin positif. Kemudian yang kedua motivasi perilaku manusia. Ketiga keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kemudian posisi kontrol guru. Kemudian yang ketiga adalah segitiga restitusi. Jadi untuk mewujudkan sebuah budaya positif, mewujudkan budaya positif di sekolah, maka kita harus bisa menerapkan 6 konsep ini. Selanjutnya, yang pertama adalah disiplin positif, ya, disiplin positif. Oke, ini ada kalimat lagi, disiplin positif. Apa Bapak Ibu? Yang terpikir di dalam kalimat ini disiplin positifnya apa?
Silakan diucapkan. Angkat tangan. Bapak dengar semuanya. Tadi sudah tersenyum. Ayo, disiplin positif. Kita harus selalu menunjukkan, ayo anak-anaknya disiplin. Kayak gitu ya, apa pengertian disiplin apa? Apa Pak Latif? Sesuai aturan. Boleh. Ada yang lain? Disiplin. Kalau positif sudah pasti yang bagus, sesuai aturan, boleh ya. Jadi bisa juga, saya itu teringat dengan apa yang disampaikan oleh almarhum Pak Tutut ya, maaf Pak Tutut ya. Itu beliau menyampaikan, masih ingat Ibu ya, di SMP 8 waktu itu, bahwa disiplin itu biasa dikatakan teratur, nah, itu ya, teratur yang baik itu namanya adalah disiplin positif. Di sini dijelaskan Bapak Ibu, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi disiplin di sini ya, yang diharapkan di sini ini adalah disiplin yang tanpa paksaan, tapi karena kedisiplinan ini nanti yang diterapkan kepada siswa itu adalah disiplin yang memang mereka melakukan itu atas dasar sebuah kesadaran, bukan sebuah paksaan ataupun sebuah hukuman ataupun penghargaan, tapi semuanya adalah keluar dari dirinya sendiri. Kemudian selanjutnya, budaya positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Tadi sama ya yang saya sampaikan tadi, bahwa memang disiplin positif ini di situ menunjukkan sebuah tanggung jawab, bisa memunculkan anak itu lebih bertanggung jawab, dan tanggung jawabnya itu memang benar-benar bukan sebuah paksaan, dia melakukan sesuatu itu memang atas dasar kerelaan diri dan muncul berdasarkan atas kesadaran dirinya sendiri. Selanjutnya, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian atau hukuman. Nah, ini bisa saja kalau yang namanya ini ya, sebuah motivasi itu nanti tidak hanya mengenai kepada siswa, tapi juga kepada Bapak Ibu Dewan Guru semuanya. Nah, itu disiplin positif. Nah, jadi disiplin positif adalah sebuah aturan atau sebuah kedisiplinan yang di situ harus dimunculkan atas dasar sebuah kesadaran diri. Bapak Ibu ya, gambar-gambarnya saya ambil gambar-gambar momen-momen nanti kalau tidak ditempel dulu itu fotonya saya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa dicontohkan disiplin positif apa saja yang Ibu ketahui. Disiplin positif yang mungkin sudah dilakukan sebenarnya. Apa coba? Apa ucapannya? Tepat waktu. Bisa. Apalagi coba Pak Ali. Disiplin positif. Memakai seragam lengkap. Benar. Ada lagi Bu? Mengambil sampah atau menempatkan sampah pada tempatnya. Oke. Ada lagi? Bu, jadi banyak ya sebenarnya ya. Banyak sekali disiplin positif ya, atau nilai yang positif yang di situ bisa dilakukan anak-anak, dan diharapkan di situ tidak terpaksa atau karena sebuah penghargaan bisa jadi. Nah, ini Bapak Ibu, disiplin positif itu tetap kita acu kepada profil pelajar Pancasila, karena memang kita tuh pengennya di siswa itu brandnya siswa nanti untuk disiplin positif itu kita seperti ini dari profil pelajar Pancasila, karena dirawat nanti dalam sebuah penilaian profil pelajar Pancasila ini ada di dalam nilai rapor. Maka dari itu, nah ini di sini ada profil pelajar Pancasila itu ada berapa ini? 1, 2, 6 ya, mulai dari beriman, bertakwa pada Tuhan, mandiri, kebinekaan tunggal ika, kemudian bergotong royong,
datang tepat waktu. Nah, nilai-nilai itu kalau kita sebutkan satu persatu kan terlalu banyak melebar itu Pak ya. Ada yang jujur, ada yang tepat waktu, ada sopan santun, saling menghargai. Itu adalah semuanya adalah nilai dari disiplin positif. Nah, di sini maka nanti akan harus mengacu pada ini ya Pak Ibu. Jadi disiplin positif itu harus mengacu pada profil pelajar Pancasila, karena di dalam profil pelajar Pancasila ini nanti akan dimuat dalam evaluasi di rapot kita semuanya. Contohnya misalkan tadi membuang sampah pada tempatnya. Ini masuk di mana di sini tadi? Di mana Pak Ibu? Hah? Membuang sampah pada tempatnya. Gotong royong, nah, bisa. Kemudian tadi ada yang menyebutkan datang tepat waktu, ya, datang tepat waktu. Jadi kalau menurut saya nih, kalau datang tepat waktu itu bisa masuk di dalam beriman, bertakwa. Nah, ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena saya yakin orang kalau sudah beriman, orang kalau sudah bertakwa itu pasti melakukan segala sesuatu dengan hal yang baik. Gitu. Jadi tetap ini ya yang menjadi brandnya kita nanti untuk kita berikan kepada anak-anak, kita harus mengacu pada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Kalimat motivasi apa itu? Yang bisa dipahami tentang kalimat motivasi. Apa tuh? Bisa menyampaikan? Jangan ngantuk ya. Gimana tuh? Ajakan, dorongan, apa lagi? Apa tuh? Mau menyampaikan? Ajakan, dorongan. Ada lagi mungkin? Penyemangat. Bisa jadi ya. Oke, jadi motivasi perilaku manusia, ya, motivasi atau ajakan atau dorongan dari perilaku manusia itu ada beberapa macam. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ya, dia melakukan sesuatu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Dari ketiga motivasi ini Ibu bisa dibagi menjadi 2, yaitu motivasi secara internal dan eksternal. Kalau yang sekarang itu bahasanya kalau di guru penggerak itu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, gitu. Nah, ini perlu kita gali di dalam diri kita, begitu juga dengan anak didik kita. Karena tadi yang pertama disiplin positif itu diharapkan anak itu melakukan atas dasar kemauan sendiri. Begitu juga dengan kita semuanya begitu. Nah, kita bisa ini ya, bisa apa namanya? Bisa melihat dari ketiga ini mana yang ada dalam diri kita. Misalkan saya contohkan, kita semuanya adalah seorang ASN, seorang guru. Ya. Seorang guru punya tanggung jawab, misalkan di situ harus datang tepat waktu, berangkat, datang ke sekolah. Itu kalau misalkan pertama itu apa? Niatnya apa Pak Ibu? Awalnya datang sekolah tepat waktu itu niatnya apa? Apa kepingin dihargai oleh kepala sekolah? Atau takut karena dihukum? Atau karena tanggung jawab? Nah berarti bisa kan ya? Bisa. Posisi kita sekarang ada di mana? Kalau posisi kita datang apa namanya? Datang tepat waktu karena takut dengan kepala sekolah. Takut dengan kepala sekolah berarti posisi kita ada di sini untuk menghindari sebuah hukuman. Kayak gitu. Kemudian kalau yang kedua karena untuk mendapatkan imbalan penghargaan dan sebagainya
berada di nomor 2. Nah, kalau yang ketiga, ini benar-benar kita memang diri sendiri karena sebuah tanggung jawab yang kita kembangkan. Dari nilai ini Bapak Ibu, yang tentunya yang diharapkan adalah dari posisi yang ketiga, baik nanti yang kita terapkan ke anak ataupun kepada diri kita sendiri. Motivasi perilaku manusia pada kita. Selanjutnya, sekarang yang ketiga ini tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Bapak Ibu sudah pernah dengar ya tentang keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, atau sudah pernah membuat dipraktekkan belum Bapak Ibu? Belum. Oke, berarti kita sekarang belajar bareng-bareng di sini tentang keyakinan kelas. Tentang keyakinan kelas ini, keyakinan kelas ini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara murid dan guru. Jadi gambarannya seperti tadi Bapak Ibu. Yang saya sampaikan pertama tadi kan kesepakatan forum, kita mau seperti apa di forum itu. Begitu juga nanti ketika Bapak Ibu di dalam kelas. Di dalam kelas itu ya dianjurkan untuk menumbuhkan budaya positif. Konsep yang ketiga adalah harus membuat keyakinan kelas ya. Harus membuat keyakinan kelas. Jadi guru berperan di situ bersama murid untuk membuat sebuah keyakinan yang ada di dalam kelasnya masing-masing. Nah, ini nanti bisa berbentuk mata pelajaran, bisa juga berbentuk dengan wali kelas kondisional. Kalau nanti sifatnya itu adalah yang umum, artinya di dalam sekolah, maka keterlibatannya adalah guru, kepala sekolah dan murid atau siswa. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas ini berupa pertanyaan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Keyakinan kelas berupa pertanyaan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di dalam lingkungan sekolah. Jadi sudah disampaikan bahwa nilai universal itu yang memang sudah diakui bahwa itu adalah nilai yang baik, nilai yang positif. Kemudian Bapak Ibu, sekarang langkah-langkahnya kita membuat keyakinan kelas itu seperti apa? Yang pertama itu menggali peraturan-peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kedua, mengubah peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Ya, baca semuanya dulu ya. Kemudian mencarikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai sebuah kebajikan. Kemudian yang selanjutnya, pendalaman keyakinan kelas yang tampak dan tidak tampak. Kemudian yang selanjutnya, pendalaman keyakinan kelas adalah tugas bersama. Nah, ini artinya dari ke-6 poin ini, yang pertama, ketika kita melakukan atau membuat sebuah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, nah ini adalah tahapannya. Keyakinan kelas dengan peraturan berbeda. Kalau peraturan itu seperti apa? Peraturan. Kebanyakan kalau peraturan itu adalah kalimat larangan. Dilarang datang terlambat. Jadi biasanya dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, seperti itu biasanya. Itu adalah sebuah peraturan. Nah, di dalam keyakinan kelas ini nanti Bapak Ibu, kalimat-kalimat yang sifatnya peraturan nanti kita ubah menjadi kalimat sebuah keyakinan di dalam kelas. Nah, tahapan yang kedua, merubah peraturan yang sudah dibuat dengan kalimat positif. Jadi saya contohkan, misalkan di situ dilarang datang terlambat, misalkan di kelas 9A. Di situ sudah ada sebuah peraturan dengan wali kelasnya, misalkan dilarang datang terlambat. Maka di dalam keyakinan kelas nanti kita akan merubah, bukan dilarang datang terlambat, tetapi datang tepat waktu. Jadi kalimatnya lebih positif, lebih positif. Karena apa? Tujuan nanti kita Bapak Ibu tetap mereka datang itu diharapkan karena memang atas dasar dirinya sendiri. Tapi kalau kalimat larangan terus yang kita sampaikan kepada anak, pasti karena dia nanti takutnya dipukul.
dilarang merokok. Berarti kalimat positifnya dilarang merokok anak-anak. Gimana? Tempatnya di mana? Jaga kesehatan. Bisa ya, jaga kesehatan. Bisa juga ditambahkan, berarti kan maksudnya itu tidak melulu rokok saja kan, berarti tidak boleh merokok, tidak boleh apa namanya minum minuman keras misalkan dan sebagainya. Jadi di situ nanti tambahannya menjaga kesehatan. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Tapi paham ya yang saya sampaikan ini ya? Jadi pahami ya. Jadi kalimat larangan menjadi kalimat yang positif. Contoh lagi tadi dilarang membuang sampah di sembarang tempat. Nah itu nanti munculnya pada kalimat yang positif, maka buang sampah pada tempatnya. Nah itu jadi yang dimaksud adalah itu sebuah peraturan diubah menjadi kalimat yang positif. Karena memang peraturan selama ini Bapak Ibu yang saya tahu seperti itu pasti larangan dan larangan. Nah, kita buat sebuah keyakinan, maka di situ kalimat larangan diubah menjadi kalimat yang positif. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita mengubah tadi ya sebuah peraturan menjadi sebuah keyakinan kelas dan diubah menjadi kalimat yang positif, maka selanjutnya kita menyarikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat menjadi nilai kewajiban. Yang tadi profilnya adalah kembali ke profil pelajar Pancasila. Misalkan kayak tadi yang pertama datang tepat waktu. Nilai kebajikannya disiplin, bisa ya datang tepat waktu, berarti nilai kebajikannya adalah disiplin. Terus kalau membuang sampah pada tempatnya, nilai kebajikannya apa? Apa? Ke profil pelajar Pancasila tadi. Jadi nilai kebajikannya tetap kembalinya ini, gitu. Apa? Menjaga kebersihan tadi. Mandiri bisa, ya, kemandiri bisa. Kemudian karena tadi membuang sampah pada tempatnya ya, berarti tentang kebersihan lingkungan. Nah, jadi diharapkan dari keyakinan kelas itu nanti kita menggali bersama-sama. Jadi anak-anak kalau itu misalkan di situ bisa datang tepat waktu, maka nilai kebajikan yang kamu dapatkan di situ adalah kamu bisa melakukan hal-hal yang bisa disiplin, gitu maksudnya. Jadi kita arahkan. Jadi mereka tidak akan ini maksudnya gimana sih kayak itu. Jadi kalau kita buat seperti itu nanti, ya kita jelaskan, kita buat keyakinan, terus nilai dari keyakinan kelas itu nilai kebajikannya apa? Kalau tidak merokok tadi, maka nilai kebajikannya adalah menjaga kesehatan, misalkan ya. Atau kalau misalkan di situ saling menghormati dan sebagainya, maka di situ nanti masuk dalam nilai kebajikan sopan dan santun itu. Paham ya? Terus selanjutnya pendalaman keyakinan kelas yang tampak dan tidak tampak. Ini maksudnya yang tampak itu hadir di sekolah, anak datang ke sekolah, itu berarti adalah tampak, keyakinan yang tampak. Yang tidak tampak berarti anak yang tidak hadir di sekolah itu. Jadi sebuah keyakinannya maksudnya itu Bapak Ibu. Pendalaman keyakinan kelas yang tampak dan tidak tampak. Jadi yang tampak misalkan anak-anak buang sampah pada tempat ini berarti kelihatan. Yang tidak kelihatan berarti anak-anak yang tidak mau membuang sampah pada tempatnya. Terus yang terakhir, pendalaman keyakinan kelas adalah tugas bersama. Artinya Bapak Ibu harus memberikan penguatan, pendalaman, tujuan apa dari keyakinan tersebut. Karena keyakinan kelas ini yang jelas bertujuan supaya ketika kita di dalam sebuah pengajaran itu kita, anak didik kita, semua yang ada di dalam kelas itu merasakan sebuah kenyamanan di dalam proses belajar mengajar. Jadi tujuannya seperti itu. Jadi di dalam keyakinan kelas itu tujuannya adalah berupaya supaya di dalam kelas itu menjadi kelas yang nyaman, yang aman untuk mereka belajar. Karena saya yakin Bapak Ibu, anak-anak kalau sudah menunjukkan rasa nyaman, rasa senang itu nggak ada bosannya berada di dalam kelas
kelas. Bisa-bisa nggak mau pulang juga. Selanjutnya, nah ini kemarin saya juga sempat Bapak Ibu ya sudah pas waktu kalau tidak salah sebelum masuk ke penggerak saya pernah membuat keyakinan kelas pas waktu itu dibuat untuk di PNM ya karena kita mengisi disiplin positif di situ. Ini adalah dokumentasi saya membuat di dalam kelas ini di kelas 9A. Kelas 9A kelas ini ya kelasnya Pak Putu. Ini prosesnya, jadi prosesnya nanti bisa Bapak Ibu supaya anak itu antusias, kita jangan maksa. Jadi keyakinan yang menurut mereka di dalam kelas itu apa, yang menurut mereka itu bisa dibuat hal yang bagus, bisa mereka kita gali dari mereka. Jadi macam-macam nanti. Ada yang dilarang tidur Bu, ada yang dilarang keluar masuk ketika pelajaran, dilarang tidur dan sebagainya. Nah kalau itu tadi kan bisa ya dilarang tidur, dilarang keluar masuk kelas, kemudian dilarang ribut. Itu nanti jadikan kita satu itu saling menghormati dan menghargai. Jadi jangan semuanya yang bisa menangani anak tidak bisa kita kerucutkan gitu. Jadi tetap kita kerucutkan semua pendapat dari anak-anak tetap kita hargai. Ini bisa pakai posting, kita tempel itu supaya mereka mungkin kan kadang kalau suruh menyampaikan, ayo coba kamu apa yang kamu ini jadi kan anak susah ya untuk menyampaikan. Tapi untuk mempermudah bisa nanti ditulis dengan di kertas. Misalkan satu anak, ayo disebutkan keyakinan yang harus kalian lakukan di dalam kelas seperti itu. Ini tidak ada kelihatan. Nah, jadi hasil yang saya sepakati bersama anak-anak di dalam bayangan kelas ini di kelas 9A mapel PKI ini dari apa yang disepakati oleh anak bersama saya sendiri sebagai guru agama di sini. Satu, saling menghormati dan menghargai, kemudian datang tepat waktu, kemudian bertanggung jawab, menjaga kebersihan kelas dan menjaga keamanan kelas. Ini semua ini saya rangkum jadi satu, ya kita wujudkan pendapat atau keyakinan dari anak-anak dan hasilnya adalah yang jelas nanti dari masing-masing mapel, masing-masing wali kelas kan berbeda-beda. Jadi tergantung kita kesepakatan kita dengan dengan siswa kita masing-masing yang ada di dalam kelas. Seperti itu. Nah, Bapak Ibu mau berdiri lagi? Mau berdiri lagi? Kita masih ini ya, masih ada tiga lagi. Nah, ini adalah umpan balik dari anak-anak. Saya jadikan satu karena kemarin saya suruh dua. Yang rata-rata isinya ini. Jadi siswa merasa senang dalam proses pembelajaran di kelas yang disepakati bersama-sama. Mereka tidak merasa terpaksa karena itu muncul dari ide dan keinginan mereka masing-masing. Kemudian yang kedua, siswa terlibat langsung dalam pembuatan keyakinan kelas sehingga mereka merasa keyakinan yang dibuat sangat berpihak kepada mereka. Memang karena kalau hal sesuatu yang disepakati itu kan enak, tidak beda lagi kalau yang menyepakati kita. Kalau yang menyepakati kita mana tidak sepakat, ujung-ujungnya pelanggaran terus yang mereka lakukan. Begitu ya. Oke. Sekarang ada kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia hidup itu ternyata ada kebutuhan dasarnya. Ada kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ini ya, ada sebuah pernyataan di sini. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar. Nih, Ibu ya, ada sebuah pernyataan jadi anak itu ternyata ketika melakukan sebuah pelanggaran itu karena ada beberapa kebutuhan dasar manusianya yang tidak terpenuhi.
itu ada kebutuhan dasar bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan atau pengakuan, kemudian kesenangan, dan yang kelima adalah kebebasan. Jadi kelima dari dasar kebutuhan dasar manusia ini harus dipenuhi oleh masing-masing manusia. Yang apa kalau di lingkungan adalah murid. Jadi tadi seperti yang disampaikan di dalam pernyataan adalah murid itu kalau melakukan sebuah pelanggaran itu ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Ada studi kasus yang saya contohkan. Saya menyampaikan di sini dengan Bu Rodia. Mohon izin ya Bu Rodia. Ini nanti bisa dianalisis ya Bu. Kira-kira kasus ini di dalam 5 dasar kebutuhan manusia dari apa yang dibutuhkan di kasus ini? 1, ya, Ibu Rodia adalah guru dan sekaligus wali kelas 9B yang sedang bingung menghadapi pula salah satu muridnya yang bernama Dufkarudin. Betul Bu? Beberapa anak telah mengeluh duka yang sering kali minta jajan mereka dengan memaksa. Jika Anda menghadapi posisi seperti Bu Rodia, apa yang akan Anda lakukan? Kemudian menurut Anda apa kira-kira alasan dari Dufka untuk melakukan itu? Bukan nyoboti apa namanya jajan kalangan. Dari 5 dasar yang tadi disebutkan. Oh, baik. Pengakuan, kasih sayang, apalagi bertahan hidup. Bertahan hidup karena tadi robotiknya jelas kalau dimintakan makan dari gitu. Apalagi mungkin atau kelima-limanya Bapak ya yang tidak terpenuhi oleh Oke, kita analisa satu persatu. Karena makanya nanti Bapak Ibu kalau kita menyelesaikan studi kasus pada anak itu tadi kita cari di mana sih sebenarnya anak ini butuhnya kayak gitu. Yang pertama, jika saya sebagai Bu Rodia ya, dalam menangani kasus tersebut adalah terlebih dahulu menganalisis kasus dengan mengaitkan 5 dasar kebutuhan manusia yang sedang dibutuhkan oleh pribadi atau oleh murid-murid kita. Karena pada dasarnya orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai pendidikan, mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar. Ini bisa dipahami Bapak ya. Kita lanjut sekarang. Analisis yang pertama. Karena ia lapar dan orang tuanya tidak memberi saku, bisa jadi ditanya kamu kok kenapa yang beri saya nggak punya uang saku Bu, ya bisa jadi kan ya gitu. Maka di sini apa kebutuhannya yang harus dipenuhi? Bertahan hidup ya. Karena ia lapar dan orang tuanya tidak kasih uang jajan atau karena orang tuanya tidak kasih bekal. Jadi dia Dufkarudin ini butuh bertahan hidup. Analisis yang kedua, bisa jadi Dufkarudin ini dia merasa senang temannya jadi perhatian sama dia. Karena ngambil tadi akhirnya terus perhatian. Ketika temannya melakukan hal itu pada guru dan guru juga memberitahukan hal itu kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi perhatikan Dufkarudin tadi. Maka kebutuhan yang dia butuhkan adalah di sini adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin karena kurang kasih sayang, pengen dikasih sayang oleh Rodia, dikasih uang saku sama Rodia kan siapa tahu ya, kasih kayak gitu. Jadi digali. Terus lagi, alasan duka yang ketiga bisa jadi ya karena temannya jadi takut sama dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya duka sedang memenuhi kebutuhan dasar akan kekuasaan, pengen diakui bahwa dia saya yang paling ini ya juga yang paling bisa untuk ngambil jajan di kelas tanpa ada yang berani menegur misalkan
ya. Kemudian yang keempat, karena dia tidak dikasih uang saku oleh ibunya, oleh karena itu dia memaksa kawannya untuk memberikan jajan. Maka di Darul itu sedang membutuhkan mengambil kebutuhan dasarnya akan sebuah kebebasan. Jadi dia bebas merasa saya harus bebas untuk mengambil uang saku kawannya atau jajan, ya jajan kawannya tanpa harus minta izin. Itu adalah sebuah inginnya dia adalah bebas, sebuah kebebasan. Yang kelima, kalau dia melakukan karena iseng saja, karena iseng, kemudian menikmati ekspresi kawan-kawannya yang kesel karena diambil makanannya dan menuruti apa yang dia lakukan, dan kemudian itu adalah sebuah hal yang lucu misalnya gitu. Nah, berarti di sini adalah penggunaannya dia adalah kesenangan, gitu. Maka ini kebutuhan dasar manusia ini harus kita dan kita arahkan pada hal yang benar. Kita boleh butuh hidup, kita pasti butuh kesenangan, kita pasti butuh perhatian, butuh sebuah kebebasan, butuh sebuah pengakuan, tapi tetap harus diarahkan kepada yang benar, yang positif. Itu bisa jadi ya, satu kasus itu ternyata kebutuhan dasarnya dari lima tadi belum terpenuhi semua. Maka ya kadang memang selama ini kita ya kalau ada kasus kayak itu ya sudah marah-marah pasti ya gitu. Jadi tidak pernah menggali ini ya. Dan ini saya dapatnya juga dari hukum terang kayak gitu. Atau ada yang sudah tahu tentang kebutuhan dasar manusia dan pernah menerapkan mungkin Pak Latif? Kalau Pak Toto tidak sudah. Ini ada yang pernah salah satu kebutuhan dasar manusia itu kan pengakuan. Ya. Kita kadang melihat di sekolah itu ada anak yang kayak preman, dan kayak preman maksudnya itu suka ngatur-ngatur temannya, suka pokoknya begitulah kayak sok dan teman-temannya. Sebenarnya itu sebenarnya bisa kita arahkan ke budaya positif dengan menerapkan kayak itu menjadi apa ya istilahnya ya jadi kepala kelas. Kan pada yang benar. Iya, biar tertutup itu kan salah satunya. Ya, benar sekali. Jadi intinya bahwa kebutuhan dasar manusia itu memang ya, kalau dalam tahap anak-anak itu biasanya memang kurang lurus gitu ya. Jadi maka kita sebagai seorang guru harus bisa memberikan bimbingan yang lebih baik supaya kebutuhan manusia yang dibutuhkan oleh mereka ya, oleh mereka anak itu bisa terpenuhi semuanya. Oke, Bapak Ibu, coba berdiri semuanya dulu biar tidak nanti kita sedikit sebentar lagi. Kita buat permainan nanti ya. Nanti lah, nanti. Nah, kita sedikit sebentar ya. Biasanya kalau ini pernah dengar yang tepuk semangat itu. Kalau di dalam pembelajaran akhir biasanya seperti ini. Kalau di kelas pasti jam-jam mau pulang. Nanti bisa diterapkan dengan SBG ya. SBG-nya kita ini tepuk semangat, dang, ding ya. Bisa ya itu ya. Kita saya praktekkan dulu. Tepuk semangat, dang, ding, dung. Goyangkan ya, goyangkan biar semangat, semangat. Yang apa sekarang? Tepuk semangat, dang, ding, dung, ayo goyangkan deh. Jangan malu-malu ibu. Mulai lagi, tepuk semangat, ding, dung. Oke, tepuk tangan semuanya ibu. Tapi jangan dulu. Satu lagi permainannya. Bapak Ibu masih penasaran ya, sering itu. Pak sweet ya itu. Tapi sweetnya ini dibuat perkalian Bapak Ibu ya. Contohnya kita coba Bu Salah perhatian dulu. Nah, nanti siapa yang benar duduk duluan, yang tidak benar tetap berdiri. Ya, jadi ini nanti tapi perkalian ya Bapak Ibu ya.
perkalian? 2. Yang benar berarti duduk cepet-cepetan kayak gitu ya. Yang benar boleh duduk. Oke. Bu Rodia cari gandengan. Kan dikali tadi 1 kali 2 kan belum. Jadi langsung jelek kayak gitu. Misalkan kawannya nanti 3 tambah 3 kali 3 berarti 9. Kalian ya, perkalian ya. Ya, kita sui dengan kalian satu dengan yang lain, tapi nanti hasilnya yang dua, yang benar dua. Ini nanti dikalikan ya. Soalnya kita ini, Bu, 10. Benar saya berarti ini 2. Berarti yang tidak menyebutkan oke, jadi begini dulu ya. Oke, kita mulai ya. Yang benar mengucapkan perkalian berarti yang boleh duduk. Cepet-cepetan ya. Dari pertama ayo 1, 2, 3. Iya, siapa tadi yang betul? 1, 2, 3. Terima kasih supaya mudah-mudahan permainan tadi bisa membuat rasa ini. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan dulu ya. Kemudian yang selanjutnya dari budaya positif yang harus kita laksanakan, konsepnya yang keempat, ya. Yang keempat adalah posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang ini adalah sebenarnya sering ya, kita mengalami dalam posisi seperti ini. 1, guru sebagai pendukung. 2, guru sebagai pembuat
sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai murid. Ini ada 5 posisi kontrol guru. Nah, untuk lebih seperti apa sih guru sebagai penghukum itu? Nah, sekarang saya lihatkan video ya, ya. Saya lihatkan video. Kira-kira nanti Bapak Ibu itu posisinya di mana? Apa jadi teman? Apa jadi apa namanya itu? Penghukum atau jadi pembuat peraturan? Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Monitor dan 5 posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga. Iya Bu, saya memang terlambat banget tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu.
Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Itu Ibu ya. Dari video yang sudah kita amati bersama-sama, dari 5 kontrol guru itu, kira-kira yang tepat untuk seorang guru yang satu yang penghukum, kemudian sebagai rasa bersalah, memberikan rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat sebagai pemantau, dan kelima sebagai manajer. Sebagai teman. Sebagai teman. Kalau itu sebagai apa betul? Kolaborasi. Dari kelima itu ya, dari kelima posisi kontrol guru itu ya, yang jelas kita sekarang bisa merasakan diri kita sendiri ya. Kita itu berada di posisi yang mana? Kalau saya pribadi Bapak Ibu, saya itu seringnya penghukum dan pemberi pembuat rasa bersalah. Kalau saya sendiri yang sering seperti itu. Tapi mudah-mudahan ya, setelah seperti ini sesuai yang akan diharapkan. Kalau Bu Yunita, di mana posisinya?
teman, seringnya sebagai teman. Ya. Jadi dari posisi 5 kontrol guru ini Bapak Ibu, ya, mulai dari pertama yang sampai terakhir, ini yang diharapkan sebenarnya kita sebagai guru itu bisa memposisikan sebagai manajer tanpa ada hukuman, tanpa ada rasa bersalah, tanpa sebagai teman di situ dan pemantau. Jadi kalau penghukum biasanya dihukum itu anak-anak malah sering melakukan sebuah kesalahan. Kemudian kalau efeknya ya, kalau kita melakukan guru itu sebagai seorang teman, ya, sebagai pertama sebagai pembuat rasa bersalah, itu bisa menjadikan anak itu tambah semakin down, dia tidak akan mempunyai semangat untuk dirinya sendiri. Jadi merasa benar-benar saya adalah orang yang paling bersalah di dalam kasus ini. Nah, itu jangan sampai terjadi kepada anak didik kita. Kemudian kalau yang sebagai teman, itu biasanya anak akan mempunyai rasa ketergantungan. Dengan ibu itu pasti saya nanti akan aman, nah ya gitu, seperti itu. Nah, gitu. Terus kemudian kalau yang sebagai pemantau itu guru hanya melakukan sebuah aktivitas bahwa kamu salah ini, maka kamu harus melakukan ini. Itu sebagai pemantau seperti itu, dan itu pun ternyata tidak baik. Nah, yang lebih tepat yang harus kita lakukan sebagai seorang guru dalam 5 kontrol ini adalah sebagai manajer. Tadi coba di slide yang terakhir, ya, tadi ada. Nah ini ya. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai seorang manajer. Ini yang terakhir seperti itu. Nah, di sini Ibu, ciri-cirinya ya. Ini ada motivasi, kemudian identitas gagal, identitas berhasil dan sukses, kemudian identitas di situ berhasil dan sukses. Jadi ada 3 kategori ketika kita melakukan 5 kontrol tadi ya. Yang termasuk identitas gagal itu di situ adalah sebagai penghukum dan membuat orang merasa bersalah, karena dia akan di situ melakukan sesuatu atas dasar dari luar, karena tadi takut dihukum, karena tadi takutnya nanti saya merasa membuat ibu itu sedih. Nah itu berarti kan bukan berasal dari dirinya sendiri, gitu. Kemudian yang kedua, identitas berhasil dan sukses, tapi dia itu berasal dari luar juga. Itu termasuk juga adalah guru sebagai teman dan sebagai pemantau. Nah, jadi guru sebagai teman, sebagai pemantau itu belum bisa memberikan kesadaran kepada anak apa yang dia lakukan itu harusnya diperbaiki, ya, gitu. Kemudian yang terakhir adalah identitas yang berhasil dan sukses, dan itu berasal dari dirinya sendiri, dari anak tersebut, supaya dia bisa memperbaiki apa yang dilakukan tanpa guru ini kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Seperti contoh tadi ya, yang kemarin yang terakhir tadi ya, ditanya kalian ini harusnya datangnya kamu jam berapa? Ini jam sekian. Berarti kalau kamu seperti itu, keyakinan di kelasku harus bagaimana? Saya harus ini Bu, nanti karena saya terlambat, saya harus tinggal kelas selama saya jam terlambat tadi. Nah, kira-kira kamu bisa nggak melakukan itu? Tadi kan dari video tadi ya. Nah, sampai pada akhirnya si Maren ini mempunyai solusi sendiri. Dengan solusinya tadi, saya supaya tidak kesiangan, saya meminta kakaknya atau ibunya bahkan bisa pasang alat. Itu muncul dari mereka sendiri, bukan atas dasar dari dari gurunya. Kalau misalkan dari gurunya berbeda lagi, dia akan muncul bukan atas dasar dirinya sendiri, tapi atas dasar keinginan dari seorang guru. Itu ya. Jadi kelima kontrol itu yang lebih tepat untuk kita sebagai seorang guru, itu adalah kontrol sebagai seorang manajer. Nah, kalau sekarang ya semuanya berproses ya Ibu. Kadang memang ini ya, kita di lapangan mau menerapkan ini saja ada kesusahan. Kalau sudah ngerti anak besar itu pengennya dan dihukum kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan nanti bisa kita lakukan bersama-sama. Nah ini ya, di antara 5 kontrol tersebut yang lebih baik dilakukan oleh seorang guru adalah sebagai seorang
manajer. Kemudian, nah, ini posisi kontrol guru. Sebagai seorang manajer, guru dapat membuat sesuatu bersama murid. Nah, tadi kan kayak kesepakatan tadi. Kemudian mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Seperti contoh tadi, apa yang bisa kamu lakukan supaya tidak terlambat sekolah. Maka nanti anak itu akan bisa menyampaikan, saya akan membunyikan alarm Bu, saya akan menyuruh orang tua saya membangunkan Bu, dan bla-bla dan sebagainya. Itu pasti nanti anak-anak itu akan bisa memberikan solusi untuk dirinya sendiri supaya tidak mengulangi lagi kesalahannya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Kemudian selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat dijadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri seorang murid. Jadi di sini ini kita mengajarkan sebuah rasa tanggung jawab kepada seorang murid bahwa dia bisa mengatur dirinya sendiri tanpa harus diatur oleh orang lain. Nah, kita munculkan di situ. Nah, nanti untuk seperti itu, maka kita nanti akan diajari yang namanya dengan memecahkan sebuah permasalahan dengan cara yaitu segitiga restitusi. Nah, ini yang terakhir. Jadi setelah kita ada kontrol guru yang itu, nah kita jangan lagi untuk bisa menerapkan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini Bapak Ibu, ini adalah sebuah cara untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang ada dalam diri murid atau di dalam lingkungan kita, terutama kalau kita sebagai seorang guru adalah pada diri murid, supaya murid itu mempunyai rasa tanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Jadi melakukan sesuatu karena sebuah kesadaran, bukan karena yang lain. Nah, ini tahapan restitusi, maka digambarkan tadi segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang jadi kita dibiasakan seperti ini Bapak Ibu. Menstabilkan identitas itu menganggap bahwa anak berbuat salah itu sebuah kewajaran, tidak sebuah kesalahan yang fatal. Jadi maka kita sering menyampaikan kita sebagai manusia itu normal ya, biasa, lumrah punya sebuah kesalahan itu di situ termasuk adalah sebuah kalimat yang nanti akan menstabilkan anak ketika anak melakukan sebuah kesalahan terus tidak down gitu ya. Jadi bisa membuat mereka malah nanti bisa menyadari bahwa yang salah tidak hanya saya, guru juga bisa salah. Nah, jadi menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah sebagian dari proses pembelajaran. Nih, kalimatnya di sini berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Ketika kita bisa menyelesaikan permasalahan ini, terus kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, untuk pas waktu mengganti anak-anak yang melakukan sebuah kesalahan. Jadi kalau misalkan ada anak yang salah, langsung kita mereka kan akan memberikan alasan. Saya begini Bu, saya di kelas misalkan tadi diambil makanannya kayak gitu ya, makanya saya marah dan sebagainya. Ketika anak mengungkapkan seperti itu Bapak Ibu, kita dianjurkan situ untuk menstabilkan identitas itu, bahwa memang sebuah kesalahan yang dia lakukan itu adalah hal yang wajar. Dengan kalimatnya seperti ini, berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian Bapak ini tidak akan mencari-cari sebuah kesalahan yang kamu lakukan. Terus kemudian kalau kamu menyerahkan dirimu sendiri, terus menerus apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan untuk menstabilkan identitas murid yang sedang melakukan sebuah kesalahan. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah
dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap pelaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengatur kebutuhan murid atau anaknya. Ini berarti kembali lagi kepada dasar apa tadi, 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, ini. Jadi kita validasi lagi, kita diperjelas lagi bahwa apa yang menjadi dasar prinsip bahwa setiap perilaku merupakan sebuah pemenuhan atau memenuhi sebuah kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ketika kita menghadapi hal seperti itu, maka kita gali validasi tindakan yang salah. Ya, di sini kamu pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Ya, kalimatnya yang bisa disampaikan nanti. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain. Misalkan tadi ya, apa namanya? Kayak si Naren tadi kan, contohnya terlambat karena kesiangan. Misalkan kalau pas kesiangan, apa yang bisa lakukan untuk tidak kesiangan lagi? Bisa membuat alarm, bisa menyuruh orang tuanya untuk membangun. Di sini nanti validasi tindakan yang salah, apa yang sudah dibuat anak itu salah akan bisa menjadi benar dengan cara mereka membuat solusi sendiri. Terus menanyakan, ini salah menyamakan, maaf ya, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memberikan motivasi secara linguistik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang sama. Jadi bisa kita tadi kalau kamu misalkan selain kamu menghidupkan alarm, apa yang kamu bisa lakukan? Atau misalkan ada kasus lain, selain kamu marah-marah di kelas karena kamu merasa dirugikan oleh kawanmu, apa yang harusnya kamu lakukan? Misalkan nanti pasti ada anak yang akan, seharusnya saya tidak marah Bu, seharusnya saya itu bisa menghormati, bisa menghargai dan bisa menahan amarah saya, seharusnya kayak gitu. Pasti nanti akan muncul jawaban dari anak-anak yang pas melakukan sebuah kesalahan. Nah, jadi kita berikan sebuah keyakinan, menanyakan keyakinan sebenarnya di dalam dirinya seorang murid itu pasti mempunyai keyakinan yang positif yang harusnya dia tidak dilakukan. Paham Ibu ya? Nah, ini. Kemudian karena tadi ya segitiga restitusi ini juga saya sudah membuat untuk restitusi di sini kasus anak yang contoh ya Ibu ya, ini contoh saja kasus anak yang di situ merasa bosan di kelas, kemudian dia melakukan keributan dan ini mengganggu kawan. Nah, coba dari Ibu diputar ke sana. Bisa. Bawahnya boleh di bawah sendiri ada. Jadi ini adalah contoh untuk melakukan restitusi pada satu kasus yang dilakukan oleh anak. Jadi kita gali dengan cara menggunakan pendidikan berbagai.
adalah baca manusia pasangan yang sama, tapi dari kesannya harus ada niatan untuk berbuat yang baik. Oke, terus saya bertanya, kira-kira Ibu Sinta solusinya kalau kamu cemburu, kamu positif puasa seperti aja, apa yang bisa dilakukan? Selain dia bisa kita tidak perlu banyak buku. Terus ada lagi itu dia menjawab kita itu belajar untuk saya bisa mendengarkan dari materi. Jadi akan muncul ketika kita gali mereka itu mengungkapkan sebuah kesalahannya atau alasannya, kemudian dia juga bisa memberikan solusi dari dia dan melakukan sebenarnya. Itu boleh. Ini mohon maaf karena videonya agak campur-campur soalnya Pak Supri. Nah itu ya, pada intinya segitiga restitusi ya, yang harus kita pahami adalah 3 tahapan tadi ya. Yang pertama adalah menstabilkan apa tadi Bu? Coba diulang lagi Bu. Ada 3 tahapan ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi ini nanti kita bisa terapkan kepada siswa kita ketika anak tersebut melakukan sebuah kesalahan. Jadi jangan semata-mata langsung kamu ribut di kelas saya berpikir 2 kali kamu besar tidak. Jadi kita diharapkan untuk bisa restitusi dari siswa-siswa kita yang melakukan sebuah kesalahan. Oke Bapak Ibu, dari sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah selesai dari 6 konsep budaya positif. Yang pertama adalah tentang disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga adalah keyakinan kelas, 4 apa tadi? Kebutuhan dasar manusia, 5 kontrol guru, dan yang 6 adalah segitiga restitusi. Mungkin dari yang saya sampaikan ada yang mau ditanyakan apa dulu? Oke, 2 orang penanya, silakan. Dari SMP dengan dari SD 1. Oke. Dari SMP? Gak ada. Silakan Bu Dewi. Kenalan nggak Bu? Ya Bu, ada mungkin ini bukan sebuah pertanyaan ya, kita kayak sharing aja gitu terkait restitusi kepada siswa yang melakukan mungkin tindakan yang negatif. Kalau misalnya dalam kita memberi restitusi ke siswa, kemudian siswa kita itu pemikirannya lebih ke arah hukuman, mungkin dia berpikirnya biar cepet aja urusannya sama gurunya, itu gimana kita memposisikan diri seperti itu? Mungkin bisa dipahami ya Bu ya pertanyaannya. Misalnya ketika kita melakukan restitusi kepada siswa yang melakukan tindakan negatif, nah di situ siswa itu lebih memilih, pemikirannya dia itu lebih memilih untuk melakukan hukum karena itu gimana posisi kita kasih ya sudah dihukum aja atau apa gimana Bu kira-kira? Kasih. Ya, pertanyaan Ibu Dewi ya, ketika kita sebagai seorang guru menghadapi sebuah kasus ya, sebuah kasus yang mana anak tersebut itu kepinginnya singkat ya itulah kepinginnya singkat bahwa kita, sebenarnya kalau kita sendiri kepingin menerapkan segitiga restitusi, tapi anak itu keinginannya adalah yang penting saya di rumah aja lah biar segera beres dan ya seperti itu. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu gimana Bu? Ya kita arahkan ke yang disiplin positifnya, karena kalau kita menyetujui permintaan
hukum, jelas nanti akan ditangani. Gitu loh. Ini kalau saya. Mungkin yang lain? Tetap diarahkan kepada hal yang positif, karena kalau nanti dia diberi hukuman langsung pasti akan melakukan pelanggaran lagi dan enaknya minta hukuman lagi. Mungkin dari yang lain, dari kasus tadi. Tidak, ini Bu menanggapi dulu Pak, menanggapi dari Bu Dewi tadi. Ada kasus di situ ya, ada apa namanya, anak itu pengennya langsung dihukum, tidak usah direstitusi ya gitu Pak. Jadi dia itu pengennya cepat-cepat, kalau dihukum ya sudah selesai ya gitu. Untuk menyikapi seperti itu, kira-kira kita seperti apa? Ya pertama, terima kasih. Saya baru mendengar tadi yang karena mintanya dihukum, karena malah sebenarnya baginya lepas dari hukuman, melakukan kesalahan dan tidak dihukum. Artinya gini, kenapa anak itu salah dan langsung kita dihukum? Itu sebenarnya karena selama ini mungkin kebiasaan kita. Akhirnya apa? Kalau bersalah, aku nanti akan dihukum. Karena sudah ada di situ keyakinan seperti itu, maka begitu dia melakukan kesalahan akhirnya inginnya dihukum. Makanya mungkin hanya bisa dilakukan kalau kita itu memang mulai merubah keyakinan itu. Makanya tadi diawali dengan keyakinan, ya. Jadi kita awali dengan keyakinan bahwa posisi kita juga sebagai guru bukan sebagai penghukum. Kemudian kita mulai membiasakan restitusi, mudah-mudahan nanti setelah ini ya tidak lagi ketika melakukan kesalahan kemudian tidak dihukum. Ya, mintanya diselesaikan dengan solusi yang baik melalui restitusi. Jadi mungkin selama ini karena kebiasaan aja menurut saya. Jadi nanti kebiasaannya ini yang harus dirubah. Posisi kontrol gurunya juga boleh dirubah. Jadi pelan-pelan kan saya pun sama dengan ibu yang tadi menyebut saya menghukum Pak. Saya juga sebenarnya waktu itu saya menghukum juga. Tapi ya berangsur-angsur mari kita ubah paradigmanya. Itu dari saya. Terima kasih untuk jawaban dari Bu Robiah Pak. Jadi memang benar ya. Jadi ketika kita melakukan sebuah hubungan itu, anak kenapa kok tiba-tiba pengennya langsung dulu, karena memang kebiasaan kita seperti itu. Nah, jadi sebuah kebiasaan yang tidak baik, karena memang kita tadi sudah paham ya, sudah ngerti bahwa ada tahapan-tahapan yang lebih baik daripada menghukum, maka kita berubah, kita rubah bareng-bareng, kita rubah bersama-sama bahwa sebuah hukuman itu tidak akan menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, yang lebih bagus di situ adalah kita bisa melakukan sebuah restitusi dengan sedikit restitusi yang di situ posisi kita adalah sebagai guru, yaitu guru sebagai manajer. Seperti itu ya, Bu ya. Gimana Bu Dewi? Puas? Oke, jadi cukup itu saja Bu ya untuk tanya jawabnya. Kemudian saya kepingin minta refleksi dari Bapak Ibu dalam pelaksanaan ini tadi. Nah, ini ada refleksi kegiatan menggunakan teknik 4P. Jadi selama dari awal sampai akhir itu apa yang Ibu rasakan di sini? Yang pertama adalah peristiwa apa hari ini, kemudian perasaan, pembelajaran dan perubahan. Untuk menyingkat waktu langsung saja ya. Coba untuk pertanyaan yang pertama siapa yang menjawab? Peristiwa apa yang Bapak Ibu dapatkan hari ini? Dari guru SD mungkin. Jawab yang mana? Di antara 41 saja. Oh, perasaan monggo. Ya, terima kasih Bu Lili. Jadi kalau untuk refleksi saya pilih yang perasaan. Jadi perasaannya yang pertama karena kita mendapat ilmu ya alhamdulillah senang. Jadi ada penambahan pengetahuan tentang bagaimana disiplin positif yang selama ini kita ada beberapa hal yang mungkin perlu kita rubah paradigma atau kaitan
bisa baik dalam artian tidak berpihak pada guru yang selama ini kita rasakan. Jadi yang kedua, dari ilmu yang saya terima atau yang Ibu Lutfi sampaikan tadi, kita mengacu kepada profil pelajar Pancasila. Ada beberapa hal yang nantinya muaranya ujung-ujungnya tetap kesimpulannya larinya ke profil pelajar Pancasila. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Saya menyampaikan perasaannya untuk hari ini adalah senang karena mendapatkan ilmu baru, maksudnya ya baru yang mungkin selama ini belum kita pahami betul. Kemudian beliau juga menyampaikan bahwa pembelajaran untuk kedepannya kita harus tetap mengacu pada profil pelajaran Pancasila. Oke, pertanyaan yang kedua dijawab 1, 2, 3, 4, jawab 1, 3, 4 yang akan menjawab. Kemudian enggak. Pembelajaran untuk pembelajaran hari ini ya seperti yang disampaikan oleh Pak Sufi, kita dapat ilmu baru. Nah, dari nanti kita dari apa yang disampaikan Sufi untuk hari ini sebagai pembelajaran bagi kita semua. Jadi yang selama ini kita terbiasa melakukan hal-hal yang belum positif, kita mulai perlahan-lahan ke arah yang positif. Tangan Ibu Rodiah. Jadi pembelajaran yang Ibu Rodiah dapatkan untuk hari ini adalah sama istilahnya, ilmu yang nanti bisa kita buat sebuah perubahan yang mana sebelumnya kita belum melakukan hal-hal yang positif sudah tapi kurang ya, maka kita akan melakukan kedepannya itu melaksanakan hal-hal yang lebih positif. Dua lagi peristiwa dan perubahan dari Ibu Rodiah. Di sini perubahannya ilmu Bu ya, karena dari yang tadinya kita belum tahu, akhirnya kita tahu apa mengenai hukuman pada siswa tadi supaya kita bisa merubah agar tidak ada hukuman lagi untuk siswa-siswa yang berperilaku negatif. Itu menurut saya. Lupa tadi Kak kenalan ya. Terima kasih Bu Gita, luar biasa. Jadi perubahan yang akan dilakukan oleh Bu Gita yang mungkin dulunya kemarin-kemarin sebagai penghukum karena sudah tahu bahwa penghukum itu tidak baik, maka akan berubah dari teknik penghukum mungkin akan menjadi manajer itu ya, lebih baiknya seperti itu. Terima kasih. Kemudian yang terakhir peristiwa enggak Jadi yang pertama itu peristiwa hari ini, dan sebagai tamu dan sekaligus guru sekaligus merasa senang sekali dapat bekerja sama dapat menambah ilmu di sini. Bisa mengetahui bagaimana cara memagang menjadi guru kita sebagai dari guru. Jadi Ibu ini merasakan sebuah peristiwa yang hari ini menjadi sebuah peserta dalam diseminasi budaya positif yang dilaksanakan di SMP Negeri 9, terutama di dalam program guru penggerak ya. Harapannya kedepannya bisa diterapkan ya Bu ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Dari keempat tadi ini sudah disampaikan dari awal hingga akhir. Dapat saya simpulkan bahwa guru yang baik itu adalah guru yang bisa menerapkan budaya positif. Nah, budaya positif tadi juga sudah kita bahas bersama-sama. Ada 6 konsep di situ. Yang pertama untuk mewujudkan budaya positif, yang pertama adalah harus apa tadi Bapak Ibu? Harus apa? Disiplin positif. Kemudian yang kedua adalah motivasi
perilaku manusia. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Keempat adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kelima adalah 5 kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restriksinya. Kalau semuanya dari keterangan itu kita terapkan, insya Allah budaya positif yang ada di sekolah kita atau di lingkungan kita akan berjalan dengan baik. Itu saja Bapak Ibu dari awal hingga akhir. Terima kasih atas kebersamaannya dari awal hingga akhir. Bila mana banyak salah, banyak hilaf, apa yang saya sampaikan ini, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga hari ini bermanfaat dan sampai jumpa kembali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Lutfi yang telah memberikan penerangan banyak sekali, terutama bagi kita yang masih belum paham. Akhirnya pada kesempatan hari ini kita mendapatkan ilmu baru yang tentunya nanti akan bermanfaat bagi sekolah kita, SMP Negeri 9 Masjid Makmur maupun SD Negeri 1 Karyajaya. Untuk selanjutnya yaitu doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Supriyanto. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika al-karim wa li sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkaitan yaitu materi dari pembelajaran ini, ya Allah. Ya Allah, semoga ilmu yang disampaikan oleh kami fungsi lebih bermanfaat bagi kami, bagi diri kami dan bagi sekolah-sekolah kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jannatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi samarati wa nazzalna min an-nari wa nafa'ina al-sab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah Bapak Ibu, acara destinasi budaya positif program calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Oki yang diselenggarakan di SMP Negeri 9 Masjid Makmur Senin 26 Agustus 2024 telah berjalan dengan baik. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selalu membawa acara. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.